Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik Romaduna, absensi 05, NIM 19521104, kelas MPS 5C. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode perhitungan penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Yaitu untuk kasus yang pertama, yaitu kita menentukan penilaian persediaan, yaitu dengan menggunakan data biaya produk PT Murni. Untuk pertama-tama kita tentukan biaya per unit persediaan untuk kedua metode, yaitu dengan menggunakan metode PBV dengan metode PBB. Nah, untuk yang pertama kita masukkan biaya berbagai jenis biaya variabel seperti biaya bahan baku. Kita masukkan, kemudian biaya tenaga kerja langsung kita masukkan, kemudian BOP variabel. Kemudian untuk metode PBB kita masukkan untuk biaya variabelnya seperti biaya bahan baku sebesar Rp50. Kemudian tenaga kerja langsung sebesar Rp100. Kemudian untuk BOP variabel juga sebesar Rp50.000 ya. Untuk metode PBV, untuk BOP tetap itu dimasukkan dalam penentuan biaya per unit. Kita masukkan untuk BOP tetap per unit yaitu sebesar Rp25 kita masukkan. Nah, setelah itu untuk menentukan biaya per unit antara kedua metode PBV dengan PBB, yaitu dengan menjumlahkan semua total, kita mentotalkan semua biaya variabel. Itu kita totalkan, kita jumlahkan menggunakan rumus sum agar lebih cepat dan efisien. Untuk biaya per unit dengan menggunakan metode PBV kita temui yaitu sebesar Rp225, dan untuk metode PBV sebesar Rp200. Setelah itu kita menentukan jumlah unit persediaan akhir dari PT Murni. Nah, kita lihat persediaan akhir PT Murni. Untuk menentukannya kita mengurangan jumlah unit produksi dengan jumlah unit yang terjual. Untuk jumlah unit yang diproduksi oleh PT Murni sebesar 10.000 unit. Kemudian untuk jumlah unit yang terjual sebesar 8.000 unit. Nah, kita kurangkan keduanya dan hasilnya sebesar 2.000 unit. Setelah itu kita tentukan menggunakan untuk metode PBV, biaya persediaan akhir kita kalikan dari biaya per unit, kita kalikan dengan jumlah unit persediaan akhir, maka kita temui sebesar Rp400.000. Nah, untuk metode PBV itu masih sama dengan mengalikan biaya per unit menggunakan metode PBV yaitu sebesar Rp225, kita kalikan dengan jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000 unit, maka untuk persediaan akhir menggunakan metode PBB sebesar Rp450.000. Dapat dilihat bahwa persediaan akhir dari metode PBB lebih tinggi dibandingkan dengan metode PBB. Hal ini dikarenakan metode PBB tidak memasukkan komponen BOP tetap dalam perhitungannya, sehingga nilai persediaan akhir dari metode PBB lebih kecil. Nah, setelah itu kita tentukan laporan laba rugi. Yang pertama itu kita menentukan laporan laba rugi dengan menggunakan metode penentuan biaya variabel. Untuk yang pertama kita menentukan penjualannya, yaitu dengan mengalihkan untuk menentukan jumlah penjualan. Itu kita kalikan harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Nah, maka hasil penjualannya sebesar Rp2.400.000. Setelah itu kita tentukan biaya variabel, yaitu untuk kita tentukan HPP. Untuk menentukan harga pokok penjualan variabel, kita mengalihkan biaya per unit dengan menggunakan PBB, metode PBB. Kita kalikan dengan jumlah unit yang terjual sebesar 8.000. Nah, untuk HPP variabel kita temui sebesar 1.600.000. Setelah itu untuk menentukan margin kontribusi total, kita kurangkan antara penjualan dikurangi dengan HPP variabel. Untuk margin kontribusi total kita temui sebesar 800.000. Setelah itu kita tentukan biaya tetap total. Yang pertama kita tentukan untuk BOP tetap, di mana BOP tetap kita tentukan dari BOP tetap per unit, nah, dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi, yaitu 25 dikali 10.000. Maka untuk BOP tetapnya ditemukan sebesar 250.000. Setelah itu kita masukkan biaya pemasaran dan administrasi tetap. Nah,
untuk kita lihat tabel di mana biaya pemasaran dan administrasi tetap sebesar 100.000. Kita masukkan. Setelah itu kita jumlahkan antara BOP tetap dengan biaya pemasaran. Kita tambah. Maka untuk biaya tetap total kita temui sebesar 350.000. Setelah itu untuk menentukan laba operasi, kita kurangkan margin kontribusi total dikurangi biaya pemasaran biaya tetap total, yaitu kita temui untuk laba operasi sebesar 450.000 dengan menggunakan metode PBV. Setelah itu kita tentukan laporan laba rugi menggunakan metode penentuan biaya penuh. Yang pertama kita tentukan penjualan, yaitu dengan masih sama menggunakan metode seperti metode PBV tadi, yaitu dengan mengalihkan harga jual per unit dikali dengan jumlah unit yang terjual. Nah, maka penjualan kita temui 2.400.000. Setelah itu kita tentukan HPP. HPP kita temukan untuk menggunakan metode PBV, yaitu dengan mengkalikan biaya per unit dikali dengan jumlah unit yang terjual, yaitu sebesar 8.000. Maka HPP sebesar 1.800.000. Setelah itu untuk menentukan laba kotor, kita tinggal mengkurangkan antara penjualan dikurangi dengan HPP. Maka kita temui laba kotor sebesar 600.000. Setelah itu kita masukkan biaya pemasaran dan administrasi tetap, di mana dari tabel kita temukan bahwa pemasaran dan administrasi tetap sebesar 100.000. Kita masukkan. Nah, setelah itu untuk menentukan laba operasi menggunakan metode PBV, kita kurangkan antara laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi tetap. Maka kita temui sebesar laba operasi menggunakan metode PBV sebesar Rp500.000. Nah, dari hasil kedua laporan laba rugi dengan menggunakan metode PBV dan PBV, kita temukan bahwa metode PBV lebih besar dibandingkan metode PBV. Selanjutnya yaitu kita menghitung hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Untuk datanya kita lihat dari PT Doremi. Untuk menghitung hubungan antara produksi, penjualan, dan laba, kita menggunakan dua metode, yaitu PBV dan PBV. Untuk yang pertama kita menggunakan metode PBV. Kita tentukan penjualannya terlebih dahulu, di mana penjualan dihitung dari harga jual per unit dikali dengan jumlah unit yang dijual dari setiap tahun. Kita temukan untuk tahun 2018, kemudian untuk 2019 dengan cara yang sama, dengan mengalihkan harga jual per unit dikali dengan jumlah penjualan. Setelah kita menghitung penjualan, kemudian kita menentukan biaya variabel total. Yang pertama kita tentukan HPP variabelnya. Untuk memasukkannya kita harus menentukannya terlebih dahulu, yaitu kita dengan menentukan dari tabel berikut dan dari setiap tahun. Untuk persediaan awal kita lihat dari tabel PT Doremi bahwa yang ada persediaan awal hanya pada tahun 2020. Maka kita hitung persediaan awal dengan cara mengalikan biaya variabel dengan persediaan awal. Kita tambahkan setiap biaya variabel, kemudian kita kalikan dengan unit persediaan awal pada tahun 2020. Setelah kita temukan untuk persediaan awal pada tahun 2020, kemudian kita tentukan HPP variabel, di mana HPP variabel yaitu dengan menghitung seluruh biaya variabel dikalikan dengan unit produksi. Dikalikan dengan unit produksi, di mana pada tahun 2018 unitnya sebesar 150. Kita hitung. Kita tambahkan terlebih dahulu. Kita tambahkan untuk biaya variabelnya. Nah, jangan lupa dikasih kurung pada formulanya agar tidak terjadi kesalahan. Setelah itu kita kalikan dengan unit produksi pada setiap tahun. Nah, karena unit produksi dari ketiga tahun memiliki jumlah yang sama, kita tinggal menariknya dari hasil tahun 2018. Kita tarik saja. Ternyata nggak bisa, kita samakan saja. Setelah HPP variabel, kita menentukan barang yang tersedia untuk dijual, yaitu dengan menjumlahkan persediaan awal dengan HPP variabel. Kita tambahkan. Nah, kita
kita tinggal tarik saja. Setelah menentukan barang yang tersedia untuk dijual, kita menentukan persediaan akhir. Kita lihat dari tabel di mana yang hanya ada persediaan akhir yaitu tahun 2019. Yaitu kemudian kita hitung dengan cara menjumlah seluruh biaya variabel dari bahan baku, tenaga kerja, kemudian OP variabel, tambahkan, kemudian dikali dengan persediaan akhir pada tahun 2019. Setelah itu, tinggal kita kurangkan untuk HPP variabelnya. Kurangkan persediaan barang yang terjual, dikurangi persediaan akhir. Setelah itu tinggal kita tarik. Setelah HPP variabel kita temukan, kemudian kita tinggal masukkan pada HPP variabel di sini. Kita masukkan setiap tahunnya. Setelah itu, kita tentukan biaya pemasaran dan administrasi umum variabel, yaitu dengan cara biaya administrasi umum variabel dikali dengan unit penjualan. Kita tambahkan dari seluruh biaya variabel. Yaitu ternyata biaya pemasaran. Dengan mengalihkan biaya variabel, kita kalikan dengan unit penjualan. Setelah kita hitung setiap tahunnya, setelah itu kita tentukan margin kontribusi, yaitu dengan mengurangkan dari penjualan dikurangi HPP variabel dikurangi biaya pemasaran. Setelah itu kita tinggal tarik saja. Setelah margin kontribusi total kita temukan, kemudian kita tentukan biaya tetap total. Tinggal kita masukkan BOP tetap, di mana BOP tetap per tahun yaitu sebesar 150. Tinggal kita tarik. Kemudian untuk biaya pemasarannya umum tetap itu sebesar 50.000. Kita tarik. Setelah itu kita tentukan biaya laba operasi dengan mengkurangkan dari margin kontribusi dikurangi biaya tetap dikurangi biaya pemasaran. Nah, kita temukan 362.500. Kemudian kita tarik. Maka sudah ketemu untuk laba operasi dengan menggunakan metode PPP. Selanjutnya kita mencari laporan laba rugi dengan metode PBP. Kita tentukan penjualan yang terdahulu, yaitu sama dengan metode PBP, tinggal kita masukkan saja pada setiap tahunnya. Dan kita masukkan. Setelah itu kita menentukan HPP. Sebelum kita masukkan, kita menentukan HPP-nya terlebih dahulu. Sebelum menentukan HPP, kita harus mengetahui biaya produksi per unit. Nah, untuk menghitung biaya produksi per unit yaitu dengan BOP tetap per unit ditambah dengan biaya produksi variabel per unit. Nah, di mana BOP tetap per unit itu sebesar, kita menentukannya, kita membaginya terlebih dahulu dari BOP tetap dibagi dengan
biaya dengan volume, kemudian ditambah dengan biaya variabelnya. Kita tambahkan dari bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan BOP variabel. Nah, maka kita temui biaya produksi per unitnya sebesar Rp7. Kemudian kita masukkan untuk penghitungan HPP. Untuk yang pertama kita tentukan persediaan awalnya, yang persediaan awal hanya ada pada tahun 2020. Tinggal kita kalikan biaya produksi per unit dikali dengan unit persediaan awal. Kemudian untuk harga pokok produksi, yaitu kita dengan menghitung biaya produksi per unit dikali dengan jumlah unit pada setiap tahun. Kita kalikan Rp7 kalikan dengan 150. Kita kalikan dengan unit produksi. Enter. Untuk tahun 2019 dengan cara yang sama. Setelah kita menentukan, kemudian kita menjumlahkan. Untuk barang yang tersedia untuk dijual kita jumlahkan. Kita pakai rumus sum saja. Kita jumlahkan. Kemudian kita tarik. Setelah itu kita tentukan persediaan akhir. Kita lihat dulu. Yang hanya ada persediaan akhir yaitu pada tahun 2019. Kita hitung yaitu dengan cara yang sama, dengan mengalihkan jumlah harga jual biaya produksi per unit dikali dengan persediaan akhir pada tahun 2019, yaitu sebesar 50.000. Setelah itu kita tentukan HPP, yaitu dengan mengurangkan barang yang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Setelah itu tinggal kita tarik. Setelah ketemu, kita tinggal memasukkan pada perhitungan laporan laba rugi pada setiap tahunnya. Kita masukkan setelah itu kita tentukan laba kotornya dengan mengurangkan penjualan dengan HPP. Nah, tinggal kita tarik. Nah, setelah itu kita tentukan biaya pemasaran administrasi dan umum, yaitu dengan mengalihkan biaya administrasi variabel dikali dengan unit penjualan ditambah biaya administrasi umum tetap. Dengan rumus kita masukkan untuk di mana biaya administrasi umum variabel sebesar 0,25, kemudian dikali unit penjualan, kemudian ditambah biaya administrasi pemasaran administrasi umum tetap per tahun. Nah, setelah itu kita dengan cara yang sama pada tahun-tahun berikutnya, 0,25 dikali unit penjualan tambah biaya administrasi tetap. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan laba operasi, di mana laba operasi dapat kita jumpai
kita temukan dengan mengurangkan laba kotor dikurangi dengan biaya administrasi umum tetap. Yaitu kita temukan untuk tahun 2018, kemudian tinggal kita tarik pada tahun-tahun berikutnya. Nah, setelah kita temukan laba operasi dari kedua metode, kemudian kita melakukan pendekatan ringkas pada kedua metode, yaitu PBP dan PBP. Kita masukkan hasil dari perhitungan laporan balik dari setiap metode dan setiap tahun. Yang pertama dengan metode PBP, kita masukkan. Dengan setelah metode PBP, kemudian metode PBP kita masukkan. Nah, setelah itu untuk menentukan perbedaannya, kita tinggal mengurangkan antara metode PBP dikurangi dengan metode PBP. Kita kurangkan. Ini. Kita kurangkan. Ini karena 0, kemudian pada tahun 2019 mengalami keuntungan sebesar 50.000. Kemudian untuk tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 50.000. Setelah itu kita masukkan unit produksi pada setiap tahun. Unit produksi setiap tahun. Kita lihat tabel terlebih dahulu. Kita tabel karena jumlahnya sama. Kita tinggal tarik saja. Nah, setelah itu kita masukkan unit penjualannya pada setiap tahun, yaitu sebesar 150 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun kita masukkan setelah itu kita kurangkan antara unit produksi dikurangi dengan unit penjualan. Kita temukan 0, tinggal kita tarik saja. Setelah itu kita menentukan tarif BOP tetap, itu dengan cara membagi BOP tetap per tahun dibagi dengan volume unit. Nah, kita temukan Rp1 dengan cara yang sama. Lakukan. Setelah itu tinggal kita menentukan perbedaan dengan cara mengurangi, dikalikan dengan cara mengkalikan antara perubahan dalam persediaan dikalikan BOP. Kita tarik. Dari hasil akhir menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan, kemudian pada tahun 2019 mengalami keuntungan sebesar Rp50.000 dan pada tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Dengan yang terakhir kita menentukan metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Sebelumnya kita lihat data operasi dari PT Mayora. Nah, dari tabel berikut kita lihat terlebih dahulu. Setelah itu kita tentukan biaya produk per unit. Untuk menentukan metode PBP kita ambil dari
biaya manufaktur variabel per unit dari tahun 2019 maupun 2020. Maka kita temui untuk biaya per unit sebesar Rp10. Kemudian untuk metode PBB, yaitu untuk menentukan biaya per unitnya, kita tentukan dengan menjumlah biaya per unit, kita jumlah dengan BOP tetap, kemudian dibagi dengan unit produksi. Nah, maka kita temukan untuk biaya produk per unit pada tahun 2019 sebesar Rp20. Kemudian untuk tahun 2020 kita tentukan dengan cara yang sama, yaitu dengan menambahkan biaya per unit ditambah dengan BOP tetap, kemudian dibagi unit produksi, maka kita temukan sebesar Rp30. Setelah itu kita tentukan laporan laba rugi dengan menggunakan metode PBB. Yang pertama kita tentukan penjualannya terlebih dahulu, di mana penjualan dapat kita temukan dengan mengalikan harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 dengan cara yang sama, kita kalikan jumlah unit yang harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Setelah itu, kita tentukan biaya variabel total untuk menentukan harga pokok penjualan variabel dengan kita mengalikan biaya produk per unit, dikali dengan jumlah unit yang terjual untuk tahun 2019 sebesar 5.000 unit. Setelah itu, untuk tahun 2020 kita kalikan Rp10 dikali dengan 10.000. Untuk kemudian kita tentukan margin kontribusi total, yaitu dengan mengkurangkan penjualan dikurangi HPP variabel. Untuk tahun 2019 kita temui sebesar 75.000, sedangkan untuk tahun 2020 kita temui sebesar 150.000. Nah, setelah itu kita tentukan biaya tetap total. Kita masukkan BOP tetap, kita lihat dari tabel di mana BOP tetap sebesar 100.000 untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sama, yaitu sebesar Rp100.000. Nah, setelah itu kita untuk menentukan laba rugi operasi, kita kurangkan margin kontribusi dikurangi dengan BOP tetap. Nah, maka ditemui dengan minus 25.000 untuk tahun 2019. Dan untuk tahun 2020 kita kurangkan antara margin dengan BOP. Nah, pada penentuan laporan laba rugi dengan metode PBV, di mana tahun 2019 PT Mayora mengalami kerugian sebesar 25.000, sedangkan pada tahun 2020 mendapatkan laba sebesar Rp50.000. Nah, setelah itu kita tentukan laporan laba rugi dengan menggunakan metode PBB. Yang pertama kita tentukan penjualannya terlebih dahulu dari setiap tahun. Yang pertama tahun 2019 itu dengan mengalihkan harga jual per unit dikali dengan jumlah yang terjual. Maka ditemui penjualan pada tahun 2019 sebesar 125.000. Untuk tahun 2020 sebesar 250.000. Setelah itu kita tentukan HPP. Untuk metode PBB kita menentukan HPP-nya yaitu dengan mengalihkan dari biaya produksi per unit yang telah kita hitung tadi dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Yaitu kita masukkan untuk tahun 2019 Rp20 dikali dengan 5.000. Nah, maka ketemu dengan 100.000. Untuk tahun 2020 kita kalikan. Nah, setelah itu mohon maaf terjadi kesalahan. Nah, sebelum kita memasukkan HPP, maka kita tentukan HPP-nya terlebih dahulu, di mana kita di bawah tabel ini kita tentukan persediaan awalnya terlebih dahulu, di mana pada tahun 2019 dan 2020 yang terdapat persediaan awal hanya pada tahun 2020, yaitu sebesar 100.000. Maka kita masukkan pada tahun 2020. Kemudian kita tentukan harga pokok produksi, yaitu dengan mengalihkan biaya produksi per unit dikalikan dengan unit produksi. Untuk biaya produksi per unit tahun 2019 sebesar Rp20, kita kalikan dengan unit produksi sebesar 10.000. Maka temui 200.000. Kemudian untuk tahun 2020 kita kalikan. Setelah itu kita kurangkan untuk barang tersedia dijual.
kita jumlahkan. Untuk barang yang tersedia dijual kita jumlahkan antara persediaan awal dengan harga pokok produksi. Sama dengan kita tarik. Kemudian kita tentukan persediaan akhir, di mana yang terdapat persediaan akhir adalah pada tahun 2019. Nah, karena persediaan akhir 2019 menjadi persediaan awal pada tahun 2020. Kita masukkan persediaan akhirnya, kita masukkan. Nah, setelah itu kita kurangkan. Kita tarik. Kemudian kita masukkan ke dalam HPP, kita masukkan dari hasil perhitungan. Nah, kemudian untuk menentukan laba rugi kita kurangkan antara penjualan dikurangi dengan HPP. Kita tarik. Nah, pada tahun 2019 untuk metode PBB mengalami laba sebesar 25.000, sedangkan pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun kerugian. Nah, kemudian jika saya seorang manajer, maka pendapatan laba yang akan saya pilih yaitu dari hasil akhir dapat kita simpulkan bahwa data operasi PT Mayora untuk mengevaluasi kinerja manajer lebih baik diterapkan dengan menggunakan metode PBB daripada metode PBB, karena PBB mampu membuktikan bahwa ada kenaikan laba, sedangkan metode PBB tidak